Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Putri Dwi Damayanti dengan NIM akhir 012, Michael Adi Haryanto dengan NIM akhir 024, Chris Matthew Wijaya dengan NIM akhir 037, saya sendiri Krisdagen Theodore dengan NIM akhir 055, Syarifah Filzah Syahab dengan NIM akhir 060, dan Kidami Wulandari dengan NIM akhir 091, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan materi dengan judul Tingkat Inflasi pada tahun 2019. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai statistika deskriptif pada inflasi tahun 2019 yang memiliki rata-rata sebesar 3,0292%. Kemudian memiliki standar deviasi sebesar 0,3407 yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai inflasi tahun 2019 tersebar dari nilai min-nya atau 3,0292%. Kemudian dengan nilai standar deviasi yang relatif rendah, kita dapat menyimpulkan bahwa fluktuasi tingkat inflasi tahun 2019 ini cenderung stabil, meskipun adanya variasi dalam data. Kemudian nilai inflasi terendah pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar 2,48% yang terjadi pada bulan Maret, sementara nilai inflasi tertinggi pada 2019 terletak pada bulan Agustus dengan nilai 3,49. Berikut adalah line chart dari inflasi bulanan tahun 2019. Pada bulan Januari, terjadi inflasi di bawah 3 dan terendah terjadi pada bulan Maret yaitu di angka 2,5 dan tertinggi pada bulan Agustus 2019 yaitu hampir mendekati angka 3,5. Selanjutnya adalah inflasi bulanan 2019 jika dibandingkan dengan tahun lainnya, di mana dari tahun 2014 sampai 2022 dikecualikan 2019 diambil rata-ratanya. Terlihat bahwa angka inflasi 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya atau rata-rata dari tahun-tahun lainnya. Pada tahun 2019, berikut adalah andil inflasi menurut kelompok pengeluarannya, di mana pendidikan itu merupakan yang terendah dengan sumbangan 0%, sandang juga yang terendah bersama dengan pendidikan 0%, perumahan dan kesehatan relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya, dan bahan makanan merupakan penyumbang tertinggi di sini dengan angka sebesar 0,16%. Selanjutnya, terdapat inflasi dan deflasi tertinggi dan terendah di 82 kota yang sudah dihitung indeks harga konsumennya, di mana untuk inflasi tertinggi berada pada kota Batam dengan inflasi sebesar 1,28% dan kota Watampone dengan inflasi sebesar 0,01%. Itu adalah yang mengalami inflasi tertinggi dan terendah. Untuk yang deflasi, Manado memiliki tingkat deflasi tertinggi atau inflasi negatif tertinggi sebesar 1,88%. Dan Singkawang dan Bukit Tinggi adalah dua kota dengan tingkat deflasi terendah sebesar 0,01%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini terdapat grafik mengenai perkembangan produk domestik bruto menurut lapangan usaha pada tahun 2019 untuk kuartal 3 terhadap kuartal 2 dan kuartal 4 terhadap kuartal ketiga. Kemudian, tabel di sampingnya memberikan informasi mengenai jenis lapangan usaha. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa pada jenis lapangan usaha tertentu pada tahun 2019 tidak berkembang secara signifikan. Bahkan terdapat penurunan pada beberapa lapangan usaha hingga angka minus, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. PDB sendiri merupakan faktor yang berpengaruh terhadap inflasi, di mana PDB berpengaruh secara negatif terhadap inflasi atau berbanding terbalik. Berikutnya, terdapat grafik mengenai inflasi dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Tahun 2019 merupakan inflasi terendah selama 2 dekade terakhir, di mana keadaan ini menuai pujian daripada banyak pihak. Di luar dugaan pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021, inflasi ternyata bahkan lebih rendah dari tahun 2019.
Hal tersebut diasumsikan dikarenakan adanya COVID-19 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Turunnya daya beli masyarakat diasumsikan dapat mempengaruhi turunnya inflasi karena peredaran uang di masyarakat tidak terlalu tinggi. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa tahun 2019 itu Indonesia memiliki inflasi yang terendah sejak 1998. Nah, berita-berita ini itu ramai dibicarakan pada tahun 2020, yaitu banyak berita-berita yang pada 2020 itu memberitakan bahwa 2019 itu Indonesia memiliki inflasi terendah sejak 1998. Namun secara mengejutkan ternyata di tahun 2020 dan 2021 itu inflasinya itu bahkan lebih rendah lagi dari tahun 2019. Nah, namun bedanya jika di tahun 2019 itu inflasi itu terjadi pada kondisi yang normal atau kehidupannya itu normal. Sedangkan 2020 dan 2021 itu ada special case di mana ada COVID-19. Jadi yang dinilai merupakan kesuksesan pemerintah ataupun masyarakat secara bersama-sama atau Indonesia dalam menekan inflasi itu hanya pada 2019 karena 2020 dan 2021 itu dianggap hal yang di luar kontrol karena merupakan pandemi dan disebabkan oleh daya beli masyarakat yang cenderung turun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa penyebab-penyebab inflasi itu bisa rendah pada 2019. Nah, jadi menurut Bank Indonesia, alasan pertama itu merupakan kapasitas produksi atau pasokan itu jauh lebih memadai daripada permintaan. Nah, ketika permintaan itu ternyata tidak sebanyak kapasitas produksi, maka barang di pasaran itu sangat banyak atau tergolong cukup banyak sehingga harga-harga ini akan terus bersaing dan cenderung tidak akan meningkat karena ada persaingan itu tadi, tidak akan meningkat secara drastis sehingga harga itu terjaga, yang mana membuat inflasi itu juga terjaga. Nah, selanjutnya, adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia dalam memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan, sehingga hal ini menjaga harga-harga bahan pangan dan juga menjaga inflasi tetap terjaga. Selanjutnya alasan yang ketiga adalah nilai tukar rupiah itu bergerak stabil sepanjang 2019. Nah, jadi nilai tukar rupiah ini terus cenderung stabil ya di 2019 yang mana menyebabkan inflasi itu juga rendah. Nah, selanjutnya sejumlah komoditas itu harganya itu terjaga dalam waktu mendatang yang mana dengan begitu inflasi itu juga bertahan di level yang rendah. Nah, selanjutnya grafik ini. Grafik ini itu merupakan nilai tukar beberapa mata uang penting di dunia terhadap rupiah. Nah, di sini kita mengambil beberapa mata uang penting itu ada GBP atau Great Britain Pound atau disebut juga biasanya Pound Sterling dan USD atau US Dollar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai tukar baik itu GBP atau Pound Sterling dan USD terhadap rupiah itu cenderung stabil. Nah, jadi yang garis yang di atas atau grafik yang di atas yang warna ungu itu pounds dan yang bawah itu USD. Nah, keduanya itu ternyata nilai tukar terhadap rupiahnya itu cukup stabil ya sepanjang 2019. Yang mana ini menyebabkan inflasi itu juga terjaga di tahun 2019. Kita bisa melihat bahwa pounds itu terjaga di sekitar 18.000 pada sepanjang tahun 2019, sedangkan USD itu terjaga 14.000. Jadi satu USD itu seharga 14.000 kurang lebih sepanjang 2019 ini. Meskipun ada sedikit penurunan yang cukup signifikan pada bulan Maret itu, di mana Maret 2019 itu harga satu USD itu hanya Rp12.000. Namun selain pada penurunan di bulan Maret itu, selebihnya itu nilai USD itu sangat stabil pada tahun 2019 ini. Pada bagian kesimpulan dari data inflasi tahun 2019, kami memberikan 3 poin penting. Yang pertama, tahun 2019 merupakan tahun dengan inflasi terendah pada 2 dekade terakhir yang dihitung dari tahun 1998. Dan tahun 2019 ini juga merupakan tahun di luar tahun pandemi, karena pandemi itu dihitung sejak awal tahun 2020. Lalu standar deviasi yang dihasilkan pada data inflasi 2019 cenderung atau tergolong rendah, yakni sebesar 0,3407. Sehingga data terkait inflasi
di tahun 2019 itu cenderung terkumpul dan tidak tersebar. Lalu yang terakhir, dugaan kami, karena kami memilih tahun 2019, kami menduga adanya faktor politik, yakni karena di tahun 2019 itu terdapat pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga kami menduga faktor inflasi itu juga dapat disebabkan karena adanya faktor politik tersebut. Namun, setelah kami telusuri melalui data-data terkait serta pemberitaan yang ada, hal tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga faktor inflasi yang ada itu dapat berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Demikian presentasi dari kami, kelompok 9, terkait informasi inflasi di Indonesia pada tahun 2019. Semoga presentasi kami ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.